Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, gimana nih kabarnya semua? Baik-baik saja? Ibu harap kalian semua sehat ya. Ya, Bu. Untuk mengawali Bu. pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa untuk ketua kelas. Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Oke, kelas. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu Ibu. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Ibu harap semuanya memperhatikan Ibu dengan saksama ya. Tidak perlu mencatat, nanti di akhir materinya akan Ibu bagikan. Jadi cukup perhatikan Ibu. Ibu absen dulu ya. Sylvia ada? Hadir, Sylvia Widyarini. Novia Ramadita. Hadir, Ibu. Emre Gipahlepi. Hadir, Bu. Dimas Satrio. Hadir, Bu. Iya, bagus. Berarti semuanya hadir ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang produk, pelestarian, dan pemanfaatan produk budaya Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bahas dulu apa pengertian pariwisata. Jadi, pariwisata itu dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang dalam jangka waktu tertentu dari kurun waktu dari suatu tempat ke tempat yang menarik dengan tujuan untuk berrekreasi. Jadi, tujuan pariwisata adalah untuk melakukan sebuah rekreasi maupun itu individu ataupun berkelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif itu apa sih sebenarnya? Jadi suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang menghasilkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan produksi yang utama. Jadi dalam ekonomi kreatif yang membedakan dengan ekonomi lainnya ialah di dalamnya terdapat informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dari pengetahuan manusia. Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Maaf, Bu, sinyalnya, Bu. Iya, Bu, Nah, sinyal kita Ibu. lanjut ya. Oh, sinyal ya. Gimana, suara Ibu udah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di slideshow aja, Bu, PPT-nya, Bu, biar jelas juga, Bu. Kenapa? Di slideshow aja, Bu, PPT-nya, Bu. Oh, keluar ya. Bentar ya, Ibu share screen ulang. Bentar, biar jelas ya. Sebentar. Yap, gimana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Oke, lanjut. Kita akan membahas pelestarian budaya nasional dalam bidang pariwisata. Melestarikan budaya melalui bidang pariwisata tujuannya adalah untuk mempengaruhi perkembangan budaya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Contohnya di mana ialah kita dapat melihat pariwisata yang memacu motivasi dan kreativitas seni para pematung yang ada di Bali. Kita bisa lihat nih dari foto yang paling kiri, Ibu, itu awalnya mereka hanya membuat ukiran patung dalam bentuk dewa. Selanjutnya mulai dalam bentuk manusia. Selanjutnya lagi dalam bentuk yang lebih rumit. Ini artinya menunjukkan bahwa pariwisata dalam pengembangan budaya itu mempengaruhi kreativitas dari seniman gitu.
kita bisa lihat desainnya semakin unik dan semakin rumit. Semakin lama dan semakin rumit desainnya, maka harganya pun akan semakin mahal. Kita lanjut, pelestarian budaya melalui ekonomi kreatif. Nah, berhubung dengan slide sebelumnya, peran seni dan budaya itu memberikan kontribusi bagi negara. Seni dan budaya mampu presentasikan sebuah negara ke seluruh dunia. Artinya, budaya ini dapat menjadi identitas nasional. Melalui seni dan budaya, nilai-nilai tradisional yang unik, indah, dapat terangkat kembali dengan nilai yang sangat mahal dan disukai oleh masyarakat. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, semakin rumit desainnya, maka semakin mahal harganya, gitu. Nah, ini ada pemanfaatan budaya tradisional dalam bidang ekonomi kreatif. Contohnya di daerah-daerah di Indonesia telah dikembangkan ekonomi kreatif sebagai potensi budaya tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama nih ada di Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi di sana rumah adat, tarian tortor, serta dak kain ulos atau kain ulos yang biasa dipakai oleh kaum adat di sana itu tuh dijadikan pertunjukan pada wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Selanjutnya ada juga nih di daerah Solo terdapat Kampung Laweyan Solo di mana disebut juga kampung ini sebagai kampung batik karena batik-batik di sana tuh sudah diakui oleh mancanegara juga gitu. Selanjutnya di Kalimantan pun ada juga potensi budaya tradisional yang dapat dijadikan sumber ekonomi kreatif. Misalnya suku Dayak di Kalimantan yang mempresentasikan budaya-budaya mereka yang unik-unik tentunya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya Bu mau nanya. Iya, mau tanya apa? Silakan. Produk budaya itu apa saja sih Bu? Apakah dalam bentuk kerajinan aja? Nah, produk budaya itu nggak hanya bentuk kerajinan ya anak-anak, bisa dalam bentuk bahasa, dalam bentuk tradisional adat misalkan ngaben yang ada di Bali itu tarik kecak. Nah, itu termasuk produk budaya, nyanyian daerah, pakaian adat, itu semua termasuk dalam produk budaya. Jadi produk budaya tidak hanya dalam bentuk kerajinan. Ada lagi? Barangkali mau ada yang ditanyakan? Novia mau nanya, Bu. Kenapa kita harus melestarikan dan memanfaatkan budaya nasional, Bu? Nah, budaya nasional itu kenapa harus kita lestarikan? Karena ini sebagai identitas kita, identitas nasional. Artinya ini sebagai daya tarik kita juga. Ketika banyak orang-orang dari mancanegara yang datang ke negara kita untuk untuk melihat potensi wisata kita, di sini selain kita melestarikan budaya kita, mengenalkan kepada mereka, kita juga akan mendapatkan pemasukan dari ekonomi. Artinya ada banyak manfaat ketika kita melestarikan budaya-budaya kita gitu. Gimana, ada lagi? Jika sudah tak ada pertanyaannya, mari kita lanjut ya. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya nasional? Kita lanjut ya, sepertinya nggak ada yang tahu nih. Jadi, pariwisata dan ekonomi kreatif ini sangat berpengaruh dan saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Nah, ketika wisata itu datang, itu akan mempengaruhi 3 faktor. Yang pertama, something to see. Terkait atraksi dari tujuan wisata, apa sih pertunjukannya? Yang kedua, something to do. Terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata, apa sih yang bisa kita lakukan? Dan something to buy, terkait dengan souvenir khas yang dapat dibeli di daerah tujuan
sebagai memorial pribadi wisatawan. Artinya ketika kita beli souvenir di Bali misal, nah itu kita bisa ingat, oh iya kita pernah ke Bali, kita punya ini, oh iya kita pernah jalan-jalan ke Solo dan lain-lain gitu tujuannya. Nah dari komponen tersebut, ekonomi kreatif masuk dalam faktor yang ketiga, yaitu something to buy, yaitu menciptakan produk-produk inovatif khas budaya dari tujuan wisata. Nah dari sini, apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah. Kalau sudah paham semua, Ibu coba mau tanya ya, Ibu ingin memastikan kepada kalian semua, apakah benar-benar sudah paham semua apa belum? Ibu ingin tanya ke Regi, apa tujuan dan manfaat dari melestarikan budaya nasional? Izin menjawab ya, Bu. Mempertahankan budaya nasional dan memicu motivasi kreativitas diri, Bu. Diri dan seni, Bu. Iya, betul. Jadi, iya benar. Jadi, tujuan dan manfaatnya adalah untuk mempertahankan identitas nasional dan memacu motivasi kreativitas dari para seniman. Ya, sebelum kita tutup, nah, ini ada kenang-kenangan dari Ibu. Untuk pertemuan kita selanjutnya, mari kita akan mendiskusikan kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi jika salah satu bidang ekonomi kreatif atau pariwisata itu tidak berkembang dengan baik dan terjadi ketimpangan. Jangan lupa dicatat ya tugasnya. Minggu depan kita akan bahas bareng-bareng nih anak-anak. Nah, seperti janji Ibu sebelumnya, ini modul belajar yang bisa kalian pelajari dengan scan kode atau bisa buka link Google Drive yang Ibu siapkan ya. Jadi materi yang hari ini Ibu jelaskan semua sudah ada di modul belajar itu. Jadi nanti kalian bisa mengakses ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup sampai di sini. Sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya baik, kalau begitu Ibu izin pamit. Barangkali kalau misalkan ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, bisa hubungin Ibu langsung ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Iya. Ya Allah. Makasih ya, Bu.